Bab pelajaran 2, mengapa mengajarkan melek keuangan. Dalam buku Rich Dad Poor Dad, karya Robert T. Kiyosaki, menyoroti pentingnya pendidikan finansial sebagai fondasi utama untuk mencapai kebebasan finansial. Di sini, Kiyosaki menjelaskan bahwa salah satu alasan utama mengapa banyak orang mengalami masalah keuangan adalah karena mereka tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang cara kerja uang. Kekurangan melek keuangan dalam sistem pendidikan. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa yang penting dalam hidup ini bukanlah berapa banyak uang yang dihasilkannya. Yang penting adalah berapa banyak uang yang disimpan. Kita mendengar kisah-kisah tentang orang miskin yang memenangkan undian, yang secara tiba-tiba menjadi kaya raya, lalu jatuh miskin lagi. Mereka memenangkan jutaan dolar, tapi dalam waktu singkat kembali ke titik tempat mereka mulai. Atau kisah para atlet profesional yang pada umur 24 tahun menghasilkan jutaan dolar, tapi 10 tahun kemudian tidur di kolong jembatan. Kiyosaki menyoroti kelemahan sistem pendidikan tradisional. Ia mengemukakan bahwa sekolah mengajarkan siswa bagaimana menjadi karyawan yang baik, tetapi tidak mengajarkan mereka cara mengelola uang atau berinvestasi. Pendidikan formal biasanya berfokus pada keterampilan akademik dan profesional, tetapi seringkali mengabaikan pelajaran tentang keuangan pribadi dan pengelolaan aset. Akibatnya, banyak orang yang memiliki pekerjaan yang baik tetap terjebak dalam masalah keuangan karena kurangnya melek finansial. Definisi melek keuangan. Menurut Kiyosaki, melek keuangan adalah kemampuan untuk memahami laporan keuangan, mengelola arus kas, mengenali perbedaan antara aset dan liabilitas, serta memahami konsep-konsep dasar seperti pajak dan investasi. Melek keuangan bukan hanya tentang menghasilkan uang, tetapi juga tentang bagaimana uang tersebut dikelola, diinvestasikan, dan dilipat gandakan untuk menciptakan kekayaan jangka panjang. Kiyosaki memberikan definisi sederhana. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang bagi kita. Liabilitas adalah sesuatu yang mengambil uang dari kita. Sebagai contoh, rumah yang kita tinggali bukanlah aset jika itu tidak menghasilkan pendapatan, melainkan liabilitas karena membutuhkan biaya pemeliharaan, pajak, dan lainnya. Sebaliknya, properti yang menghasilkan uang dari sewa adalah aset sejati. Lebih sederhananya, aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke kantong kita, dan liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Hanya itulah yang sungguh-sungguh perlu kita ketahui. Kalau kita ingin kaya, kita habiskan hidup kita dengan membeli aset. Kalau kita ingin miskin atau menjadi kelas menengah, kita habiskan hidup kita dengan membeli liabilitas. Kondisi buta pengetahuan tentang keuangan adalah fondasi dari kesulitan keuangan. Kalau orang mengalami kesulitan keuangan, ada sesuatu yang tak mereka pahami tentang pengetahuan keuangan. Orang kaya menjadi kaya karena mereka lebih melek dalam berbagai bidang yang berbeda daripada orang yang berjuang secara keuangan. Jadi, kalau kita ingin kaya dan mempertahankan kekayaan kita, penting bagi kita untuk melek keuangan. Pentingnya laporan keuangan. Ayah kaya juga mengajarkan Kiyosaki tentang pentingnya memahami laporan keuangan. Sebuah laporan keuangan terdiri dari neraca dan laporan laba rugi, yang menunjukkan bagaimana uang mengalir masuk dan keluar dari keuangan seseorang. Orang yang melek keuangan memahami bagaimana memanfaatkan laporan ini untuk mengidentifikasi peluang investasi dan menghindari keputusan yang merugikan. Kiyosaki menjelaskan bahwa banyak orang bekerja keras untuk mendapatkan gaji yang lebih besar, tetapi mereka tidak pernah belajar bagaimana mengelola uang tersebut. Tanpa melek finansial, peningkatan pendapatan seringkali diikuti oleh peningkatan pengeluaran yang membuat orang tetap berada dalam rat race. Uang dalam jumlah banyak kerap kali tidak memecahkan masalah. Pada kenyataannya, hal itu mungkin malah menggandakan masalah. Uang kerap memperjelas kelemahan manusiawi kita yang tragis, menyoroti apa yang tidak kita ketahui. Itulah sebabnya, terlalu sering terjadi seseorang yang tiba-tiba kejatuhan rezeki nomplok, misalnya warisan, kenaikan gaji, atau menang lotre, segera kembali ke kesulitan keuangan yang sama, bahkan terkadang lebih buruk daripada keadaan sebelumnya. Uang hanya menegaskan pola arus kas yang mengalir ke kepala kita. Kalau pola kita adalah menghabiskan semua yang kita peroleh, kemungkinan besar bertambahnya uang hanya akan berbuntut pada bertambahnya pengeluaran. Karena itu, ada perumpamaan, orang bodoh dan uangnya adalah pesta besar.
Sekarang ini, banyak anak-anak ingin menjadi atlet, bintang film, bintang rock ratu kecantikan, atau CEO. Karena dalam profesi itu ada ketenaran, uang, dan prestis. Karena murid-murid meninggalkan sekolah tanpa keterampilan keuangan, jutaan orang terdidik sukses dalam mengejar profesi, tapi kemudian mendapati diri harus berjuang dalam hal keuangan. Mereka bekerja lebih keras, tapi tidak bisa bergerak maju. Yang hilang dari pendidikan mereka bukanlah cara menghasilkan uang, tapi cara mengelola uang. Itu disebut kecerdasan keuangan, yaitu apa yang kita lakukan dengan uang setelah mendapatkannya. Bagaimana mencegah orang lain mengambilnya dari kita, bagaimana menyimpannya lebih lama, dan bagaimana membuat uang bekerja keras untuk kita. Kebanyakan orang tidak mengerti bahwa mereka harus berjuang dalam hal keuangan, karena mereka tidak memahami arus kas. Seseorang bisa saja berpendidikan tinggi, sukses secara profesional, tapi buta secara keuangan. Mereka seringkali bekerja lebih keras daripada yang mereka perlukan, karena mereka belajar bagaimana bekerja keras, tapi tidak belajar bagaimana membuat uang bekerja untuk mereka. Cerita klasik tentang orang-orang yang bekerja keras selalu membentuk pola tertentu. Pasangan muda yang baru menikah, bahagia, dan berpendidikan tinggi berpikir akan bisa menabung karena dua orang bisa hidup sama murahnya seperti satu orang. Mereka memutuskan untuk membeli rumah impian mereka supaya bisa memiliki anak. Sekarang, mereka memiliki dua penghasilan dan mereka mulai memfokuskan diri pada karier mereka. Penghasilan mereka pun mulai meningkat. Ketika penghasilan mereka meningkat, pengeluaran mereka juga bertambah. Karena gaji mereka dipotong untuk pajak dan jaminan sosial yang tidak pernah mereka terima karena langsung dipotong perusahaan dan disetor ke negara. Karena tinggal di rumah baru, mereka memiliki pengeluaran baru, yaitu pajak bangunan dan biaya pengelolaan lingkungan. Kemudian, mereka membeli mobil baru, furnitur baru, dan peralatan baru yang sesuai dengan rumah baru mereka. Tiba-tiba mereka terjaga dan kolom liabilitas mereka penuh hipotek serta utang kartu kredit. Liabilitas mereka bertambah. Mereka sekarang terjebak di balap tikus. Dalam waktu singkat, mereka punya anak dan mereka bekerja makin keras. Proses itu berulang dengan sendirinya. Penghasilan yang makin tinggi menyebabkan pajak yang makin tinggi. Kartu kredit tiba. Mereka menggunakannya sampai limit maksimal. Pihak bank menelepon. Karena kredit mereka sangat bagus, bank itu menawarkan peminjaman sejumlah uang lagi dengan bunga rendah. Mereka mengambil tawaran kredit tersebut untuk melunasi utang kartu kredit mereka. Cicilan mereka ke bank turun karena mereka memperpanjang utang sampai 30 tahun lebih. Tetangga mereka menelepon dan mengajak mereka berbelanja. Obral menjelang hari raya sedang digelar. Mereka berjanji dalam hati untuk sekedar melihat-lihat, tapi membawa kartu kredit sekadar untuk berjaga-jaga. Kiyosaki mengatakan, bertemu pasangan muda seperti ini sepanjang waktu. Nama mereka berbeda, tapi dilema keuangan mereka sama. Mereka datang ke seminar-seminarnya untuk mendengarkan apa yang harus dikatakannya. Mereka bertanya kepadanya, bisakah Anda memberitahu kami cara menghasilkan uang yang lebih banyak? Mereka tidak mengerti bahwa masalah sesungguhnya adalah cara mereka memilih membelanjakan uang yang mereka miliki. Itu disebabkan oleh buta keuangan, serta tidak memahami perbedaan antara aset dan liabilitas. Uang yang lebih banyak jarang bisa menyelesaikan masalah keuangan seseorang. Kecerdasanlah yang memecahkan masalah. Orang miskin dan kelas menengah terlalu sering membiarkan kekuatan uang mengendalikan mereka. Dengan semata bangun dan bekerja lebih keras, tanpa bertanya pada diri sendiri, apakah yang mereka lakukan itu masuk akal? Mereka seperti menembak diri sendiri ketika berangkat bekerja setiap pagi. Dengan tidak sepenuhnya memahami uang, kebanyakan orang membiarkan kekuatan yang menyilaukan itu menguasai diri mereka. Terlalu sering terjadi, alih-alih mempercayai kebijaksanaan batin mereka, sosok jenius dalam diri mereka, kebanyakan orang hanya mengikuti arus. Mereka melakukan sesuatu karena semua orang melakukannya. Mereka menyesuaikan diri, bukannya mempertanyakan. Takut menjadi berbeda menghalangi banyak orang melihat cara-cara baru untuk memecahkan masalah mereka. Takut adalah alasan utama orang berkata, bermain amanlah. Itu berlaku dalam segala hal, entah olahraga, hubungan suami istri, karier, dan uang. Banyak masalah keuangan yang besar disebabkan oleh orang berusaha mengimbangi tetangganya. Kadang kita semua perlu bercermin dan bersikap jujur pada kebijaksanaan batin kita, ketimbang pada rasa takut kita. Mengapa orang kaya makin kaya?
Kajian atas laporan keuangan ayah kaya menunjukkan kenapa orang kaya makin kaya. Kolom aset memberikan penghasilan yang lebih dari cukup untuk menutup pengeluaran, dan sisanya diinvestasikan ulang di kolom aset. Kolom aset terus tumbuh, dan karenanya penghasilan yang datang darinya juga tumbuh. Hasilnya orang kaya makin kaya. Kenapa kelas menengah terus berjuang secara keuangan? Kelas menengah mendapati diri terus-menerus secara keuangan. Penghasilan utama mereka adalah lewat gaji. Ketika upah mereka naik, begitu pula pajak mereka. Pengeluaran mereka cenderung naik dengan proporsi yang sama dengan kenaikan gaji. Dari situlah muncul ungkapan balap tikus. Mereka memperlakukan rumah mereka sebagai aset utama, bukannya berinvestasi dalam aset yang mendatangkan penghasilan. Pola memperlakukan rumah sebagai investasi. Dan filosofi kenaikan upah berarti kita bisa membeli rumah yang lebih besar atau membelanjakan lebih banyak uang adalah fondasi masyarakat zaman ini yang dililit utang. Proses pembelanjaan yang bertambah ini menjerumuskan banyak keluarga ke dalam utang yang lebih besar dan ketidakpastian keuangan yang lebih besar. Sekalipun karier mereka mungkin meningkat dan mereka menerima kenaikan gaji secara teratur. Hidup yang berisiko tinggi ini disebabkan oleh lemahnya pendidikan keuangan. Tragedi yang sebenarnya adalah kurangnya pendidikan keuangan sejak dinilah yang menciptakan risiko yang dihadapi oleh orang kelas menengah kebanyakan. Mereka bermain aman karena posisi keuangan mereka lemah, meskipun dalam keadaan terbaik. Neraca mereka tidak seimbang. Mereka dibebani liabilitas tanpa aset real yang memberikan penghasilan. Secara tipikal, satu-satunya sumber penghasilan mereka adalah gaji. Kehidupan mereka menjadi sepenuhnya tergantung pada pemberi kerja. Aturan terpenting adalah mengetahui perbedaan antara aset dan liabilitas. Setelah memahami perbedaan itu, kita pusatkan upaya kita untuk membeli aset yang mendatangkan penghasilan. Itulah cara terbaik untuk memulai perjalanan menjadi kaya. Teruslah melakukan hal itu, maka kolom aset kita akan berkembang. Tetap jaga agar liabilitas dan pengeluaran kita rendah, supaya ada lebih banyak uang yang tersedia untuk dicurahkan di kolom aset. Tak lama dasar aset akan menjadi sangat dalam, sehingga kita bisa melihat investasi lain yang lebih spekulatif. Investasi yang memberikan hasil 100% sampai tak terbatas. Investasi sebesar $5.000 yang segera berubah menjadi $1 juta atau lebih. Investasi yang oleh kelas menengah disebut terlalu berisiko. Investasi tidaklah berisiko bagi mereka yang melek keuangan. Pendidikan finansial sebagai solusi. Ayah kaya percaya bahwa pendidikan finansial adalah solusi utama untuk mengatasi masalah keuangan. Dengan melek finansial, kita akan dapat 1. Mengidentifikasi peluang investasi. 2. Mengelola risiko dengan lebih baik. 3. Menghindari jebakan utang konsumtif. 4. Membangun kekayaan jangka panjang melalui aset. Kiyosaki menekankan bahwa melek keuangan bukanlah keterampilan yang hanya diperlukan oleh pengusaha atau investor. Setiap orang, terlepas dari profesi mereka, membutuhkan pemahaman dasar tentang keuangan untuk mencapai stabilitas dan kebebasan finansial. Jadi, bab pelajaran 2, mengapa mengajarkan melek keuangan, menyoroti bahwa melek keuangan adalah kunci untuk keluar dari siklus kerja demi uang dan mulai membangun kekayaan yang berkelanjutan. Dengan memahami perbedaan antara aset dan liabilitas, mengelola arus kas, dan memanfaatkan aturan pajak secara cerdas, siapapun dapat meningkatkan kondisi keuangan mereka. Kiyosaki mendorong kita untuk terus belajar dan mengembangkan kecerdasan finansial kita. Ia percaya bahwa pendidikan finansial adalah investasi terbaik yang dapat dilakukan seseorang untuk masa depan mereka. Di sini, Kiyosaki mengingatkan kita bahwa kebebasan finansial tidak dicapai dengan bekerja lebih keras, tetapi dengan bekerja lebih cerdas dan memahami cara kerja uang. Untuk mendapatkan buku Rich Dad, Poor Dad, karya Robert T. Kiyosaki, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.